Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter dan juga teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dengan NIM 2511111212030 dari PSKG angkatan 2025. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai sistem reproduksi dan khususnya pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Oke, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita harus tahu apa sih itu sebenarnya sistem reproduksi. Jadi, sistem reproduksi itu adalah sistem organ dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Sistem ini sendiri memungkinkan proses pembentukan sel reproduksi, pembuahan, dan juga kehamilan pada manusia dan hewan tertentu hingga kelahiran. Jadi itu adalah sistem reproduksi. Oke, jadi sistem reproduksi pada wanita itu memiliki beberapa organ. Di sini ada labia mayora, labia minora, klitoris, vagina, uterus, tuba fallopi, dan juga ovarium. Langsung saja kita masuk ke organ yang pertama, yaitu labia mayora. Labia mayora. Untuk gambarnya kalian bisa lihat itu di sebelah kanan ada ditunjuk. Jadi labia mayora adalah dua lipatan kulit besar yang terletak di bagian luar vulva dan berfungsi melindungi struktur genital eksternal lainnya. Secara anatomi, labia mayora tersusun atas jaringan lemak subkutan, otot polos, kelenjar keringat, serta folikel rambut yang memberikan perlindungan mekanis dan termal. Struktur ini juga memiliki suplai darah dan saraf yang kaya, sehingga berperan dalam sensasi serta respon seksual. Fungsi utamanya meliputi melindungi labia minora, klitoris, dan vestibula dari gesekan, cedera, serta kontaminasi mikroorganisme, sekaligus menjaga kelembapan dan suhu area genital. Selain itu, labia mayora berkontribusi dalam menjaga kebersihan alami serta menjadi bagian dari mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi. Jadi kita lanjut ke organ yang selanjutnya, yaitu labia minora. Labia minora adalah dua lipatan kulit tipis tanpa rambut yang terletak di dalam labia mayora. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan itu ada labia minora dan membentuk batas sisi kiri dan kanan vestibulum vagina. Struktur ini terdiri dari jaringan ikat elastis, pembuluh darah yang kaya, serta saraf sensorik yang membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang kemudian permukaan luarnya berupa kulit tipis, sedangkan bagian dalamnya berupa mukosa lembab yang berfungsi menjaga lingkungan vulva. Labia minora berperan penting dalam melindungi orifisium, uretra, dan vagina, membantu menjaga kelembaban serta mencegah iritasi, sekaligus berkontribusi dalam respon seksual melalui peningkatan aliran darah dan sensitivitas saat terjadi stimulasi. Selanjutnya, organ berikutnya yaitu klitoris. Klitoris adalah organ kecil dan sangat sensitif yang terletak di bagian atas pertemuan labia minora, tepat di bawah tempat bertemunya lipatan kulit yang membentuk preputium klitoris. Struktur ini terdiri dari jaringan erektil yang kaya pembuluh darah dan saraf, sehingga mampu membesar dan menjadi lebih sensitif saat mendapatkan rangsangan seksual. Meskipun hanya bagian glans klitoris yang terlihat dari luar, sebagian besar struktur klitoris sebenarnya tersembunyi di dalam tubuh dan memiliki cabang yang memanjang ke samping. Fungsi utamanya sendiri ialah menghasilkan sensasi seksual dan memainkan peran sentral dalam respon serta kepuasan seksual perempuan. Kalau di pria,
itu ada namanya glans penis, dan untuk di wanita yaitu klitoris. Selanjutnya organ berikutnya yaitu vagina. Untuk gambarnya kalian bisa lihat. Terus vagina sendiri adalah struktur berotot yang fleksibel dan elastis yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh melalui vestibulum vagina. Struktur dinding vaginanya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa yang lembab dengan sel epitel squamosa, lapisan otot polos yang memungkinkan peregangan, serta lapisan jaringan ikat yang memberikan kekuatan dan elastisitas. Vagina sendiri berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya darah menstruasi, tempat penetrasi saat hubungan seksual, serta jalur lahir bagi bayi saat proses persalinan. Selanjutnya di sini ada uterus. Uterus sendiri atau rahim adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir yang terbalik dan terletak di dalam rongga panggul perempuan, tepat di antara kandung kemih dan juga rektum. Dinding uterus tersusun atas 3 lapisan, yaitu endometrium atau lapisan terdalam yang mengalami perubahan selama siklus menstruasi. Terus ada myometrium, lapisan otot polos tebal yang berperan dalam kontraksi saat menstruasi dan persalinan, serta perimetrium, yaitu lapisan terluar sebagai pelindung. Fungsi utama uterus adalah sebagai tempat implantasi dan perkembangan janin selama kehamilan, menyediakan nutrisi melalui pembentukan plasenta, serta berkontraksi untuk membantu melahirkan bayi. Jadi uterus sendiri itu tuh tempat perkembangan janin, dan ukurannya bisa melebar berkali-kali lipat. Terus ada tuba Fallopi, yang dimana tuba Fallopi atau saluran telur adalah sepasang saluran tipis dan lentur yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Masing-masing tuba terdiri dari berbagai bagian. Di sini ada infundibulum dengan fimbriae yang menangkap sel telur saat ovulasi, ampula yang merupakan lokasi paling umum terjadinya pembuahan, terus ada isthmus yang lebih sempit dan bagian yang menyatu dengan dinding uterus. Dinding tuba Fallopi tersusun atas lapisan mukosa dengan silia yang bergerak ritmis, lapisan otot polos yang berkontraksi lembut, serta lapisan serosa yang sebagai pelindung. Fungsi utama tuba Fallopi adalah menangkap ovum dari ovarium, menjadi tempat pembuahan oleh sperma, serta mengangkat zigot menuju uterus melalui kombinasi gerakan silia dan kontraksi otot, sehingga memungkinkan proses kehamilan berlangsung normal. Dan organ yang selanjutnya yaitu ada ovarium atau indung telur. Di gambar kalian bisa lihat itu di kanan kiri yang berwarna putih. Jadi ovarium atau indung telur adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di kanan dan di kiri uterus seperti gambar, yang fungsinya sebagai tempat pematangan dan pelepasan sel telur atau ovum, serta sebagai penghasil hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan sebagai androgen. Setiap ovarium terdiri dari korteks yang mengandung folikel pada berbagai tahap perkembangan dan medula yang berisi pembuluh darah serta jaringan penunjang. Melalui proses siklus ovarium, folikul berkembang hingga terjadi ovulasi, yaitu pelepasan ovum yang kemudian dapat ditangkap tuba Fallopi. Selain itu, ovarium berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, mempersiapkan tubuh untuk kehamilan, serta menjaga keseimbangan hormonal yang mempengaruhi fungsi reproduksi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nampaknya sekian materi mengenai sistem reproduksi wanita yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.